Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Andika Yusran Syahputra. Salam sejahtera untuk seluruh hadirin yang terhormat. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi ingin menyampaikan pandangan kami terkait mosi yang diajukan pada hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Kami menyatakan menolak terhadap mosi ini, yang mana kami berpendapat bahwa mosi ini melanggar hak asasi manusia, menghambat kebebasan individu, dan berpotensi membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebelumnya, tim pemerintah menyampaikan bahwa orang tua yang tidak siap atau tidak menyadari pola asuh yang salah belum siap untuk memberikan tanggung jawab lebih dalam mendidik anak. Menurut pendapat kami, tidak semua orang tua yang tidak siap atau tidak menyadari pola-pola yang salah akan menyakiti anak-anak mereka. Banyak orang tua yang dapat belajar dan berkembang seiring dengan peran sebagai orang tua. Menyimpulkan bahwa semua orang tua tidak siap hanya berdasarkan kondisi beberapa individu adalah generalisasi yang tidak adil. Memiliki anak merupakan pengalaman yang penuh belajar dan pertumbuhan bagi orang tua. Contoh kasusnya sendiri, banyak orang tua yang sebelumnya mungkin kurang siap atau belum memahami dengan baik tanggung jawab sebagai orang tua. Namun, dengan adanya dukungan, pendidikan, dan sumber daya yang tersedia, mereka mampu mengubah pola pikir dan perilaku mereka untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Selanjutnya, tim pemerintah menyampaikan bahwa pengujian kelayakan dapat mencegah penyalahgunaan kekerasan yang merugikan anak-anak. Pengujian kelayakan tidak dapat sepenuhnya mencegah penggunaan kekerasan dalam mendisiplinkan anak-anak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan kekerasan, termasuk lingkungan sosial, pendidikan, dan kondisi emosional orang tua. Lebih baik fokus pada pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendekatan non-kekerasan dalam mendidik anak. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang yang berlaku perlindungan anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang telah secara jelas mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dengan adanya undang-undang tersebut, mematahkan persepsi bahwa dibutuhkan tes kelayakan untuk mengurangi kekerasan di lingkungan keluarga. Selanjutnya, tim pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah dapat memberikan pendampingan materi dan pelatihan kepada orang tua sebelum mengikuti tes kelayakan. Pendampingan materi dan pelatihan bisa menjadi upaya yang baik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua. Namun, memberlakukan pengujian kelayakan sebagai syarat memiliki anak tetaplah kontroversial, karena dapat menjadi bentuk campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan pribadi individu. Lebih baik mempromosikan pendidikan dan dukungan bagi orang tua tanpa mengharuskan tes kelayakan yang menghakimi. Selanjutnya, tim pemerintah menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak membenarkan diadakannya pengujian kelayakan. Tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak merupakan hal yang penting dan tidak dapat disangkal. Namun, pengujian kelayakan sebagai syarat memiliki anak tidak selalu mencerminkan kemampuan orang tua dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan anak, termasuk dukungan sosial, lingkungan, dan akses terhadap pendidikan. Lebih baik memfokuskan pada pendukungan keluarga yang komprehensif dan pendidikan yang memperkuat peran orang tua. Selanjutnya, tim pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hak dalam mengatur individu orang tua terkait memiliki anak. Menurut kami, hak individu untuk memiliki anak merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Mengatur hak individu dalam memiliki anak dengan pengujian kelayakan yang melibatkan campur tangan negara yang berlebihan dapat melanggar prinsip dasar kebebasan individu. Lebih baik mendorong pendekatan yang lebih inklusif, seperti menyediakan dukungan dan sumber daya untuk membantu orang tua dalam menjalankan peran mereka dengan baik. Baik, menurut kami, mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua sebagai syarat memiliki anak adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Hal ini termaktub dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Memaksakan tes kelayakan pada orang tua adalah campur tangan yang tidak sah dan dalam kehidupan pribadi dan hak reproduksi mereka. Contoh kasus nyata yang relevan adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979. CEDAW melindungi hak perempuan untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang masalah reproduksi, termasuk hak untuk memiliki anak tanpa adanya diskriminasi. Mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua dapat menjadi bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap konvensi ini. Selanjutnya, mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Standar kelayakan subjektif yang diterapkan dalam tes semacam itu dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan.
Pemerintah dapat memanfaatkan tes tersebut untuk memilih siapa yang berhak memiliki anak dan siapa yang tidak, berdasarkan kriteria yang mungkin tidak objektif atau adil. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Tim afirmasi mungkin berpendapat bahwa mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua adalah untuk melindungi kesejahteraan anak dan mencegah situasi yang merugikan. Namun, argumen tersebut dapat disanggah dengan fakta bahwa undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, sudah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak-anak dari situasi yang tidak aman atau merugikan. Memperkuat implementasi undang-undang yang ada dan meningkatkan pendidikan serta dukungan bagi para orang tua merupakan alternatif yang lebih baik daripada mewajibkan tes kelayakan. Kami memahami kekhawatiran tim afirmasi terkait kesejahteraan anak dan perlunya perlindungan. Namun, mengikuti tes kelayakan bukanlah solusi yang tepat dan efektif. Sebaliknya, fokus kita harus ditujukan kepada pendidikan dan dukungan bagi para orang tua untuk memastikan kesejahteraan anak. Undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak tanpa melanggar hak-hak individu orang tua. Dalam kesimpulan kami, sebagai tim oposisi menegaskan bahwa mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua sebagai syarat memiliki anak melanggar hak asasi manusia, menghambat kebebasan individu, dan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.